Shalom teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Kristen. Dan untuk sekali ini kita akan membahas dari kelas 11 SMA. Kelas 11 SMA. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan pada kali ini kami akan belajar tentang pendidikan agama Kristen. Sertai kami dari awal hingga akhir pelajaran ini ya Tuhan, agar kami dapat berkonsentrasi untuk memahami akan pelajaran ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, saya ingin memperkenalkan buku yang akan kita pakai. Bukunya seperti ini, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, terbitan BPK Gunung Mulia, dan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 edisi revisi. Seperti ini bukunya teman-teman ya. Sebelum kita masuk dalam pelajaran yang kita akan bahas, yaitu dalam bab 2. Dalam bab 2 kita akan membaca Alkitab kita sebagai landasan Alkitab dalam pelajaran kali ini, yaitu terambil dari Yosua pasal 24. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 18. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah pada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah pada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah pada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari Mesir, dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan mereka. Kami pun akan beribadah pada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Demikian bacaan Alkitab kita yang menjadi landasan dalam pelajaran atau bab kali ini, bab 2, yaitu dasar kehidupan keluarga. Dasar kehidupan keluarga. Dan untuk bab 2 ini kita akan membagi dua bagian. Yang dua bagian dari subbab ini. Untuk keseluruhan bab 2 ini ada 4 subbab, tetapi kita akan membahas hanya 2 saja. Yaitu yang pertama adalah firman Tuhan sebagai pedoman, dan yang kedua adalah kasih Kristus. Kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu firman Tuhan sebagai pedoman. Di sini tema yang ditulis atau sesuai dengan tema pada bab yang kedua ini adalah dasar kehidupan keluarga. Jadi artinya dasar, landasan dari keluarga Kristen itu apa? Nah, di sini kita akan membahas dua dasar. Yang pertama firman Tuhan, dan yang kedua kasih Kristus. Keluarga didirikan atas kehendak Allah. Seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk mengikat diri dalam janji kudus di hadapan Allah. Maksudnya adalah pernikahan ya teman-teman. Nah, di situ setelah pernikahan terbentuklah sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri, dan juga nantinya akan ada anak. Nah, jadi nantinya sudah ada suami istri atau ayah, ibu, dan anak-anak seperti itu. Nah, itulah keluarga. Dan yang ditekankan di sini seperti tadi sudah pembacaan Alkitab kita dari Yosua 24 ayat
14 sampai 18 tadi, yaitu dasar dari kehidupan keluarga yang pertama adalah firman Tuhan. Artinya perkataan dari Tuhan atau Alkitab gitu ya. Jadi artinya yang namanya keluarga itu membentuk suatu keluarga, landasan pertama atau dasar yang pertama dan yang utama adalah firman Tuhan. Ketika kita membuat suatu keluarga atau membentuk sebuah keluarga, landasan yang paling utama adalah firman Tuhan. Jangan sampai membuat atau membentuk suatu keluarga hanya bermotivasi atau mempunyai motif-motif yang bersifat duniawi gitu ya, seperti menikah atau membentuk keluarga karena memang ada suatu imbalan karena terlilit hutang misalnya, lalu membentuk suatu keluarga. Ya kan banyak ya di luar sana seperti itu, karena orang tuanya berhutang kepada orang tua si perempuan atau orang tua si lelaki atau calon suaminya, akhirnya anaknya dinikahkan sebagai pelunasan hutang. Nah itu kan motifnya sudah berbeda. Ataupun motif yang lain adalah karena kerjasama dalam perusahaan gitu ya. Jadi anaknya atau keluarganya adalah pimpinan perusahaan, yang pimpinan perusahaan A, yang anaknya satu lagi bapaknya pimpinan perusahaan B. Nah, ketika ada itu berteman, anaknya dijodohkan. Nah, itu motivasinya untuk bekerja sama supaya perusahaannya bisa berlanjut gitu, bisa survive. Anak-anaknya dinikahkan dengan harapan dengan membentuk suatu keluarga yang baru, diharapkan perusahaannya dapat berjalan dengan baik. Nah, itu motif-motif yang salah dalam membentuk suatu keluarga, bukan berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan firman Tuhan. Nah, ini contoh-contoh yang saya ungkapkan di sini pada teman-teman sekalian, supaya jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Apalagi teman-teman sekalian juga masih remaja ya, perlu diberikan pengetahuan sedini mungkin untuk masalah pembentukan sebuah keluarga. Kalau tadi sesuai dengan pembacaan kita dari kitab Yosua, di sini Yosua memberikan teladan bagaimana caranya membangun keluarga dengan berlandaskan atau mendasarkan kehidupan pada firman Allah. Di situ dalam pembacaan kita tadi dalam ayat yang ke-15 ya. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Artinya aku dan seisi rumahku, artinya keluarga gitu ya. Aku dan seisi rumahku itu maksudnya keluarga ingin beribadah pada Tuhan, bukan ke allah-allah lain atau dewa-dewa lain di daerah Israel tersebut atau di daerah Yosua tinggal. Banyak kepercayaan-kepercayaan di sana yang menggoda Yosua untuk menyembah Allah lain selain Tuhan yang esa itu. Kalau dalam perjanjian lama dibilangnya Tuhan ya, Tuhan yang esa, atau dalam bahasa Ibraninya itu Adonai gitu ya. Kalau kita lihat YHWH gitu ya, YHWH, Yahweh itu orang Israel tidak menyebutnya Yahweh tetapi Adonai. Nah, itu disembahnya yang penyembahnya menyembah Adonai, istilahnya Tuhan yang esa. Nah, jadi teman-teman sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, syarat untuk menerima berkat Allah dalam keluarga adalah berjalan di jalan Tuhan, hidup mentaati Tauratnya, dan hidup menurut ajaran Tuhan mendatangkan berkat atas keluarga dan keturunannya. Nah, ini dalam Mazmur 128 ayat 16. Ketika kita menerima berkat Allah ataupun berjalan di jalan Tuhan, kita akan menerima berkat Allah gitu ya. Jadi ini sebenarnya simpel saja, sederhana. Dalam membentuk suatu keluarga, landasannya adalah firman Allah gitu ya. Jadi tidak terlalu berat, tidak terlalu sulit gitu ya. Percaya saja pada firman Allah,
semuanya pasti akan diberkati, gitu ya. Jadi pada pembelajaran kali ini firman Tuhan sebagai pedoman di subbab yang pertama dalam bab 2, firman Allah menjadi sentral atau mungkin menjadi pokok dari pembentukan sebuah keluarga. Nah, itu yang pertama teman-teman ya. Lalu yang kedua di sini kasih Kristus. Jadi ini bab 2 ini nanti kita akan juga tadi sudah saya sampaikan akan dibagi 2 ya. Nah, yang sekarang ini hanya 2 bab saja, nanti yang 2 bab berikutnya di video selanjutnya di bab 2 bagian kedua. Subbab yang kedua dalam bab 2 ini adalah kasih Kristus. Nah, kalau tadi landasan yang pertama adalah firman Allah, dan yang kedua ini sekarang landasannya adalah kasih Kristus. Memang di sini kalau teman-teman sekalian juga dalam gereja-gereja dan di gereja teman-teman sekalian sudah belajar tentang jenis-jenis kasih gitu ya. Ada kasih filia, agape, storge, dan juga eros gitu ya. Nah, ini kita tidak belajar ke sana dulu. Kita belajar tentang kasih Kristus saja. Kasih Kristus, nanti pelajaran yang tentang itu nanti di video berikutnya. Jadi kasih Kristus. Kasih Kristus itu diumpamakan seperti matahari yang menyinari bumi, tidak berhenti ya. Jadi artinya terus menerus, non-stop. Nah, itu ilustrasi saja. Tetapi di sini yang namanya kasih Kristus juga adalah pengikat dalam keluarga. Jadi manusia bisa memiliki kasih sayang yang tulus selama ia merasa baik dan senang. Sebab kasih manusia seringkali bersifat semu, tidak dapat bertahan ketika tersakiti, akan goyah dan pada saat dikecewakan. Namun kasih Tuhan atau kasih Yesus tidak pernah berubah. Ya. Jadi artinya terus setiap saat, setiap waktu. Nah, inilah yang harus menjadi landasan, yang harus menjadi dasar sebagai pembentukan suatu keluarga, membentukan sebuah keluarga. Banyak keluarga yang pada awalnya hidup rukun, keadaannya baik, tiba-tiba karena suatu sebab mereka menjadi saling memusuhi, saling membenci, dan saling menghina. Bukankah mereka itu keluarga? Semua itu sangat mungkin terjadi jika keluarga hanya diikat oleh perasaan kasih yang tidak tulus dan semu. Jadi itu, kalau kasih manusia itu pasti ada motivasi-motivasi, ada kepentingan-kepentingan. Namun di dalam kasih Kristus tidak ada kepentingan. Dia tulus untuk mengasihi, mencintai, menyayangi, dan sebagainya. Nah, itu 2 faktor inilah yang merupakan dasar, landasan untuk membentuk kehidupan suatu keluarga, dasar kehidupan keluarga. Keluarga terdiri dari orang-orang yang mempunyai karakter dan keinginan yang berbeda. Anggota keluarga tidak serta-merta dapat mengorbankan diri demi anggota keluarga lainnya. Dan pengikat itu harusnya adalah kasih yang mau berkorban, bukan hanya berbagi tetapi memberi hidup, sehingga selalu ada cinta, sayang, dan pengampunan serta daya juang yang tinggi untuk mempertahankan kehidupan keluarga secara utuh di dalam Tuhan. Nah, ini kasih di sini menjadi suatu yang mutlak untuk dimiliki setiap keluarga Kristen. Bisa saja dalam suatu ketika kasih manusia yang semu itu bisa saja terekspresikan. Namun kalau landasannya adalah kasih Kristus, tidak akan mungkin terjadi yang namanya perceraian. Nah, ini memang sangat sulit ya teman-teman ya, sangat sulit. Bagaimana mempraktekkan kasih Kristus itu? Karena memang sejatinya manusia adalah terbatas, tidak mampu untuk melakukan apa yang harus dilakukan oleh Yesus. Nah, tetapi jangan khawatir teman-teman, kuncinya adalah tingkatkan komunikasi kepada Tuhan. Walaupun kita manusia bersifat daging, bersifat dosa, tetapi dengan adanya komunikasi yang intens kepada Tuhan, pasti kita akan dimampukan dan akan ditolong oleh Roh Kudus untuk terus melakukan yang namanya kasih Kristus itu. Jadi teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk membentuk suatu keluarga, dasarnya yang pada kesempatan kali ini adalah 2 hal tadi, yaitu firman Allah dan kasih Kristus.
Ketika kita melakukan seluruh firman yang dituliskan di dalam Alkitab serta mempraktekkan kasih Kristus dalam kehidupan keluarga, diharapkan kita akan mampu untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan yang takut akan Tuhan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk penutup dalam akhir pelajaran kita kali ini, saya ingin memberikan pertanyaan yang nantinya juga akan saya tulis di kolom deskripsi. Pertanyaan yang pertama adalah, kita disuruh untuk melakukan wawancara kepada orang tua. Ya, teman-teman sekalian, mengadakan wawancara kepada kedua orang tua kalian yang menanyakan pada apa dasarnya saling mencintai. Gitu ya. Apa dasarnya saling mencintai? Jadi kan kita sudah membahas dasar membentuk keluarga ya, dasar kehidupan keluarga dalam bab 2 ini. Bisa tidak kalian, teman-teman sekalian, menanyakan kepada bapak ibu kalian di rumah, pada orang tua kalian di rumah, apa dasar bapak ibu sekalian mencintai gitu, saling mencintai, ayah dan ibu saling mencintai, dasarnya apa? Lalu yang kedua, apa ciri-ciri keluarga yang ideal menurut Alkitab atau menurut firman Tuhan? Apa ciri-ciri ideal keluarga yang ideal menurut Alkitab? Nah, itu bisa juga kalian baca dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Nah, itu ciri-ciri keluarga ideal. Nah, itu dalam Alkitab sudah diterangkan, sudah dijelaskan. Nah, dalam pertanyaan yang kedua ini, apakah ciri-ciri ideal keluarga ideal itu sudah ada di keluarga teman-teman sekalian? Itu mungkin seperti itu ya maksudnya ya. Jadi artinya saya memberikan suatu petunjuk pada teman-teman, yaitu dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Situ ada ciri-ciri keluarga ideal. Apakah ciri-ciri keluarga ideal itu sudah dilaksanakan, sudah dimiliki di keluarga teman-teman? Nah, itu dua pertanyaan tadi. Silakan mungkin kalau mau mencoba menjawab di kolom komentar, silakan tulis supaya kita bisa mendiskusikannya bersama-sama. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Terakhir, untuk menjadi atau untuk membentuk suatu keluarga yang ideal atau membentuk suatu keluarga Kristen, landasannya hanya dua: patuh pada firman Tuhan dan kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, sesuai dengan Kolose 3 ayat 14. Demikian akhir dari pelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami dalam video kali ini, dalam pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kami pelajari tentang keluarga yang ideal, tentang dasar kehidupan keluarga, dapat juga kami boleh terapkan di kehidupan keluarga kami masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Teman-teman sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nantikan video selanjutnya di bab 2, masih dalam bab 2, dasar kehidupan keluarga, dan di bagian yang kedua kita akan mempelajari dasar yang selanjutnya. Demikian video kali ini. Saya Pendeta Felix Yohanes Sandaria. Terima kasih. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati. Shalom.